Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Safira Dwi Putri Rahayu dengan NIM 191221010, Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan, Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai analisis rencana strategis Renstra RSUD Prambun Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah tahun 2021-2026. Untuk ruang lingkup yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama adalah definisi rencana strategis, yang kedua profil singkat rencana strategis, kemudian analisis situasi lingkungan internal dan eksternal dengan SWOT, kemudian kelebihan dan kekurangan dokumen Renstra ini, usulan perbaikan, kesimpulan, dan referensi. Baik, yang pertama adalah definisi rencana strategis itu sendiri. Definisi rencana strategis adalah dokumen perencanaan jangka menengah umumnya 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program, dan kegiatan organisasi, serta menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan dan evaluasi kinerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah atau BLUT, Pasal 41, rencana strategis pada BLUT adalah perencanaan 5 tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUT dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis. Next, untuk profil singkat rencana strategis RSUD Prambun tahun 2021-2026. Yang pertama ada visi dan misi. Visinya adalah menjadi rumah sakit rujukan spesialistik yang profesional, terjangkau, ramah lingkungan di wilayah Kabupaten Kebumen. Untuk misinya ada 4, yakni menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan spesialis yang bermutu, sampai dengan melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset rumah sakit yang akuntabel dan transparan. Next, untuk maksudnya dari penyusunan Renstra ini adalah ada 5, yaitu yang pertama, memberikan arah kebijakan RSUD sesuai tupoksi untuk mendukung RPJMD, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Kabupaten Kebumen 2021 sampai dengan 2026. Yaitu yang kedua, menggambarkan kondisi RSUD saat ini dan 5 tahun ke depan, menjabarkan kontribusi RSUD dalam pembangunan kesehatan, mewujudkan keterpaduan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dengan RPJMD, dan menjadi program penyusunan renja tahunan, yaitu rencana kerja. Dan tujuannya yaitu ada 3, yakni menjadi landasan operasional penyusunan renja, menjamin keterkaitan perencanaan, dan menciptakan integrasi sinkronisasi. Oke, next. Untuk dasar hukum penyusunan Renstra ini sendiri ada undang-undang, peraturan pemerintah dan presiden, Permendagri dan Permenkes, Perda dan Perbub Kabupaten Kebumen. Baik, selanjutnya ada analisis situasi lingkungan internal dan eksternal menggunakan SWOT. Nah, untuk analisis lingkungan internalnya yaitu faktor strength and weakness-nya. Yang pertama ada layanan spesialistik lebih lengkap dibanding RS kelas C sekitarnya. Lahan luas, lokasi strategis, mudah dijangkau. Dan terakreditasi utama RS NARS edisi 1 menjadi satu-satunya rumah sakit dengan layanan rawat inap gangguan jiwa. Tarif layanan lebih murah dibanding rumah sakit swasta, ada dukungan anggaran pemerintah, sudah menetapkan sistem remunerasi, dan yang terakhir dari kekuatan ini adalah peralatan diagnostik yang memadai. Untuk kelemahannya sendiri, yaitu weakness, ada 10, sarana dan prasarana yang belum memadai, social marketing masih lemah, dan sampai kekurangan dokter spesialis tertentu. Nah, untuk analisis lingkungan eksternalnya ada 2, yaitu opportunities dan threat. Yang opportunities yaitu yang peluangnya, yang pertama ada belum ada rumah sakit pesaing di wilayah Kebumen Timur, kebijakan BPJS. Yang ketiga, dukungan fasilitas kesehatan sekitar serta sistem rujukan dan pembiayaan BPJS. Kemudian regulasi klasifikasi RS memberi peluang peningkatan layanan atau kenaikan kelas, dan yang terakhir alokasi yang strategis. Untuk ancamannya yaitu ada 5. Yang pertama, regulasi di Kebumen belum sepenuhnya tersusun. Implementasi BPJS meningkatkan persaingan layanan kesehatan antara klinik, puskesmas, rumah sakit swasta, dan negeri. Kemudian yang ketiga,
kewajiban rumah sakit dan hak pasien diatur ketat dalam PP nomor 47 tahun 2021 serta dominasi generasi milenial dengan pola digital dan juga jumlah penduduknya yang mayoritas ekonomi menengah ke bawah dan pendidikannya adalah SMP, SMA. Nah, untuk internal factor analisis strategi atau IFAS, kami menggunakan tabel penentuan bobot dan rating faktor internal. Berdasarkan tabel IFAS, skor total 3,14 menunjukkan kondisi internal RSUD Prembun ini berada pada kategori kuat, yaitu skornya lebih dari 3. RSUD Prembun ini memiliki kekuatan utama pada layanan yang spesialistik, lahannya yang strategis, akreditasinya, dan peralatan diagnosis yang tercukupi. Sementara kelemahan terbesarnya pada sarana prasarana yang belum memadai, belum semua indikator SPM terpenuhi, dan juga keterbatasan dokter spesialis. Nah, next, untuk eksternal faktor analisis strateginya, EVAS-nya, yaitu dari tabel penentuan bobot dan rating faktor eksternal ini, berdasarkan tabelnya, RSUD Prembun memperoleh skor 3,2 yang menunjukkan kondisi eksternal yang kuat juga. Peluangnya yaitu tidak adanya pesaing di Kebumen Timur, sedangkan ancaman utama berasal dari persaingan akibat kebijakan BPJS dan jumlah penduduk yang sedikit dan mayoritas ekonominya menengah ke bawah. Nah, ini untuk matriks internal dan eksternalnya, yaitu dari hasil analisisnya menunjukkan skor IFAS 3,14 dan EVAS-nya 3,20 dan menempatkan RSUD ini pada kuadran 1, yang artinya adalah tumbuh dan berkembang. Artinya rumah sakit ini memiliki kekuatan internal yang kuat serta peluang eksternal yang besar. Oke. Next. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dokumen Restra RSUD Prembun Kabupaten Kebumen ini sendiri, yaitu untuk kelebihannya sendiri ada 6. Yang pertama, visi dan misinya spesifik, realistik, dan future oriented. Oke, yang kedua, landasan hukumnya sudah lengkap dan selaras dengan RPJMD. Tadi saya menuliskan ada 21 landasan hukum dalam penyusunan Restra ini. Kemudian yang ketiga ada analisis strategis komprehensif, mulai dari SWOT, IFAS, EFAS, dan matriks ada di dalam Raster ini. Kemudian pemetaan masalah dan akar penyebabnya yang teridentifikasi itu sudah dijelaskan dan adanya master plan pengembangan fisik dan layanan. Dan yang terakhir program dan skema pendanaan terurai dengan detail. Baik, untuk kekurangannya yaitu analisis strategi berhenti pada penerapan kuadran, kemudian tidak ada kerangka monitoring dan evaluasi operasional. Yang ketiga, perencanaan SDM-nya yang minim, dan yang terakhir tidak ada risk register dan business continue plan. Nah, untuk usulan perbaikannya dari Renstra ini adalah yang pertama, strategi dikembangkan operasional melalui TOWS dan cascading ke program yang lebih prioritas. Jadi, Renstra ini perlu menurunkan hasil IFAS dan EFAS-nya menjadi strategi operasional yang jelas. Saat ini dokumen hanya menetapkan posisi di kuadran 1 tanpa ada rincian strategi. Kemudian perbaikannya adalah menggunakan matriks TOWS untuk merumuskan strategi, lalu di cascading ke program prioritas IKU dan di tahapan implementasi. Dengan begitu, strategi tidak lagi deskriptif, tetapi menjadi pedoman nyata sesuai dengan standar perencanaan strategis publik, yaitu menurut Brison tahun 2018 dan menurut Permendagri nomor 86 tahun 2017. Untuk usulan perbaikan yang kedua, yaitu kerangka monitoring dan evaluasi berbasis LFA atau RBM dengan indikator yang jelas. Renstra ini belum memiliki kerangka monitoring dan evaluasi yang operasional. Perbaikannya dilakukan dengan menyusun monitoring dan evaluasi berbasis LFA dan RBM yang memuat indikator, metode verifikasi, dan siklus evaluasi agar capaiannya dapat terukur dan akuntabilitasnya dapat terjaga sesuai dengan standar WHO tahun 2020 dan Permendagri nomor 86 tahun 2017. Baik, next. Untuk usulan perbaikan yang ketiga, yaitu workforce planning berbasis analisis beban kerja dan proyeksi SDM. Dan setelah ini belum memuat perencanaan SDM yang berbasis beban kerja dan proyeksi jangka panjang, yaitu perbaikannya dengan melakukan penyusunan workforce
planning dengan metode analisis beban kerja, pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan spesialis dan subspesialis, serta penyusunan rencana pengembangan kapasitas dan succession planning, sehingga ketersediaan dan kualitas SDM dapat disesuaikan dengan arah pengembangan layanan rumah sakit, sesuai pedoman perencanaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun 2020. Dan untuk yang usulan perbaikan yang terakhir yaitu penyusunan risk register and business continue plan rumah sakit. Renstra hanya mencantumkan risiko secara umum dalam analisis SWOT tanpa adanya pemetaan risiko prioritas, sehingga perbaikan yang dilakukan adalah dengan penyusunan risk register yang diberi daftar risiko utama, penilaian probabilitas dan dampak, serta langkah mitigasi yang tepat. Selain itu, RSUD perlu memiliki business continue plan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan kesehatan dalam kondisi darurat seperti bencana alam, pandemi, atau kegagalan sistem informasi. Kesimpulannya yaitu Renstra RSUD Prembun 2021-2026 telah disusun dengan visi misi yang jelas, dasar hukum yang lengkap, dan analisis strategis komprehensif, serta dilengkapi master plan pengembangan layanan. Namun dokumen ini masih perlu diperkuat dengan beberapa strategi operasional yang lebih rinci, perencanaan SDM berbasis beban kerja, penyusunan risk register dan business continue plan, serta kerangka monitoring dan evaluasi yang operasional. Perbaikan ini akan menjadi Renstra yang lebih terukur, implementatif, dan mampu menjadi pedoman pengembangan RSUD Brambun ke depannya. Baik, itu saja dari saya dan selanjutnya untuk referensinya, berikut referensinya dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.